Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah kelas 3G dengan mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Ekonomi akan menjelaskan materi bab tentang riba dan bunga bank dengan dosen pengampu Bapak Azizul Maula, Magister Agama. Dan untuk anggota kelompok 8 itu ada 1, saya Iyun Mamuratul Falakiyah dengan NIM 205221236. Dan yang kedua ada Lutfiah Amaliyadin Afifah dengan NIM 205221237. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Zaki Latif NIM 205221238. Topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu ada yang pertama pengertian riba dan bunga bank. Yang kedua dalil mengenai riba dan bunga bank. Yang terakhir ada tafsiran mengenai dalil tentang riba dan bunga bank. Pembahasan pertama, pengertian riba dan bunga bank. Pengertian riba. Kata riba berasal dari bahasa Arab, yaitu az-ziyadah adalah berarti tambahan, dan an-nuwu berarti berkembang, al-irtifa artinya meningkat, dan al-ulu artinya membesar. Dan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari pokok harta secara batil. Dan sebagian para ulama memberikan pendapat dalam mendefinisikan riba. Yang pertama, menurut terminologi, riba artinya kelebihan pembayaran tanpa ganti rugi atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang melakukan transaksi, baik tambahan itu berasal dari dirinya sendiri maupun berasal dari luar berupa imbalan. Yang kedua, menurut Ibnu Abdullah, sebagaimana yang dikutip oleh tim pengembang perbankan syariah, riba secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya sesuatu, iwadi atau pengganti yang dibenarkan syariah. Menurut Badr ad-Din dalam kitabnya Al-Mabsud sebagaimana yang dikutip tim pengembang perbankan syariah, prinsip utama riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis real. Pengertian bunga bank. Bunga bank dapat diartikan dan dimaknai sebagai balas jasa yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam hal ini tentunya produk-produk perbankan. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada pihak nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah kepada bank atau nasabah yang mendapatkan pinjaman. Ada dua macam bunga yang diterapkan dan diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya, yaitu yang pertama, bunga bank berupa simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut. Yang kedua, bunga bank berupa pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam kepada pihak bank karena adanya peminjaman. 2. Dalil mengenai riba dan bunga bank. Tafsiran mengenai dalil tentang riba dan bunga bank. Firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 30 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130, ayat ini adalah yang pertama diturunkan tentang haramnya riba. Ayat-ayat mengenai haramnya riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275
276, dan 278 diturunkan sesudah ayat ini. Ibnu Jarir berkata bahwa yang dimaksud Allah dalam ayat ini ialah, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda, sebagaimana kamu lakukan pada masa jahiliyah sesudah kamu masuk Islam. Padahal kamu telah diberi petunjuk olehnya. Pada masa itu, bila seseorang meminjam uang sebagaimana disepakati waktu meminjam, maka orang yang punya uang menuntut agar utang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-276. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabatuhu saytanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mislu riba wa akhallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah wallahu la yuhibbul kulla kaffarin asyim. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya atau terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang atau dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-200. Pada Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT memulai dengan menceritakan masalah orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, serta berbagai macam syubhat. Lalu Allah SWT mengibaratkan tentang keadaan mereka pada hari keluar dan bangkitnya mereka dari kuburan mereka menuju kepada bangkitan dan pengumpulan mereka. Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila dan tercekik. Pada surat Al-Baqarah ayat 276, Allah memberitahukan kepada dia menghapuskan riba, baik menghilangkannya secara keseluruhan dari tangan pelakunya maupun mengharamkan keberkahan hartanya, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat darinya. Bahkan dia melenyapkannya hasil riba itu di dunia dan memberikan hukuman kelak pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ar-riba salasatun wa sab'una baban aisyaruha mislu an yankiha rajulu ummahu wa in arba ar-riba irdu ar-rajuli al-muslim, yang artinya riba itu ada 73 pintu atau dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hikmah diharamkannya riba. 1. Riba merupakan pelanggaran terhadap kesucian harta seseorang muslim yang mengambil kelebihan atau tambahan tanpa dibarengi adanya pertukaran atau pergantian. 2. Riba berdampak buruk sekali terhadap fakir miskin, karena pada umumnya hanya orang kaya yang meminjamkan uang, sedangkan yang meminjam adalah orang miskin. 3. Hikmah larangan riba bagi pribadi adalah menghilangkan sikap egois. Yang keempat, bagi masyarakat, riba akan menimbulkan perasaan saling benci dan memusuhi. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.